Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Kebijakan dan Inovasi, izin memperkenalkan diri. Nama saya Anastasia Julina Salsabila, NIM 1908997. Nama saya Fitria Khairunisa, NIM 1900937. Nama saya Nida Imtinan Jaya Putri, NIM 1909033. Di sini kami akan presentasi mengenai inovasi model-model pembelajaran. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, saya Anastasia Julina Salsabila, NIM 1908997. Kelompok kami akan menjelaskan tentang inovasi model pembelajaran di era pandemi. Pengertian inovasi. Inovasi secara umum adalah sebagai suatu ide, praktek, atau objek yang dianggap sebagai sesuatu yang baru oleh seorang individu atau suatu unit adopsi lainnya. Pengertian inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan adalah inovasi dalam bidang pendidikan atau inovasi untuk memecahkan masalah pendidikan. Jadi, inovasi pendidikan ialah suatu ide, barang, metode yang dirasakan ataupun diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok masyarakat, baik berupa hasil invensi dan discovery, yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau untuk memecahkan masalah pendidikan. Pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan suatu pola yang diciptakan dalam merencanakan pembelajaran di dalam kelas. Model pembelajaran dapat membantu proses pembelajaran menjadi lebih baik lagi. Dan dengan adanya model pembelajaran, proses pembelajaran dapat terpola dan terstruktur. Selanjutnya, inovasi yang saya buat yaitu inovasi model pembelajaran kooperatif menjadi WhatsApp Group. Pembelajaran kooperatif atau cooperative learning merupakan model pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang beranggotakan terdiri dari 4 hingga 5 orang siswa dengan struktur kelompok bersifat heterogen. Konsep heterogen di sini adalah struktur kelompok yang memiliki perbedaan latar belakang, kemampuan akademik, perbedaan jenis kelamin, perbedaan ras, dan bahkan mungkin perbedaan etnisitas. Hal ini diterapkan untuk melatih siswa menerapkan perbedaan tersebut dan bekerja dengan teman-temannya yang berbeda latar belakangnya. Diinovasikan menjadi WhatsApp Group. Dengan cara ini, guru membagi siswanya menjadi beberapa kelompok dengan memberikan tugas setiap kelompoknya. Lalu pada sesi diskusi dan tanya jawab, guru dan satu kelompok ini berdiskusi melalui video call, begitupun dengan kelompok-kelompok lainnya. Alasannya yang pertama, proses interaksi. Siswa berinteraksi secara aktif dengan guru, teman, lingkungan, dan sebagainya. Yang kedua, proses komunikasi. Siswa mengkomunikasikan tugas kelompok maupun pengalaman belajar dengan guru dan rekan siswa lain melalui cerita dengan aplikasi WhatsApp Group ataupun video call tersebut. Yang ketiga, proses refleksi. Siswa memikirkan kembali tentang kebermaknaan apa yang mereka telah pelajari dan apa yang telah mereka lakukan selama proses pembelajaran tersebut. Yang keempat, proses eksplorasi. Siswa mengalami langsung dengan melibatkan semua inderanya melalui pengamatan di lingkungan sekitar, percobaan, dan juga wawancara. Manfaat inovasi model pembelajaran kooperatif menjadi WhatsApp Group ini adalah sebagai model pembelajaran alternatif di era pandemi seperti sekarang ini. Dan sangat bermanfaat sekali karena WhatsApp Group ini bisa menjadi forum diskusi, penyebaran materi, dan juga komunikasi antara guru dan peserta didik.
Melalui WhatsApp Group ini, guru juga dapat menyampaikan materi yang harus dipelajari oleh siswa. Dapat disampaikan melalui pesan suara, video call, link YouTube, maupun foto. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri model pembelajaran. Nah, ciri-ciri model pembelajaran ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu. Misalnya, model berpikir induktif dirancang untuk mengembangkan proses berpikir induktif. Nah, ciri yang kedua yaitu dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar di kelas. Misalnya model sinektik dirancang untuk memperbaiki kreativitas dalam pelajaran mengulang. Ciri yang ketiga, memiliki bagian-bagian model yang dinamakan urutan langkah-langkah pembelajaran atau SINTA, adanya prinsip-prinsip reaksi, terus yang ketiga reaksi sosial, dan yang keempat sistem pendukung. Nah, keempat dari bagian tersebut merupakan pedoman praktis bila guru akan melaksanakan suatu model pembelajaran. Nah, ciri yang keempat yaitu memiliki dampak sebagai akibat terapan model pembelajaran. Dampak tersebut meliputi yang pertama dampak pelajaran, yaitu hasil belajar yang diukur. Dan yang kedua dampak pengiring, yaitu hasil belajar jangka panjang. Nah, untuk ciri yang terakhir mempunyai persiapan mengajar atau desain instruksional dengan pedoman model pembelajaran yang dipilihnya. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis model pembelajaran. Nah, jenis-jenis model pembelajaran ini dibagi 4. Ada model kelompok, model sudut, model area, dan model sentra. Yang pertama, model kelompok. Model kelompok merupakan model pembelajaran berdasarkan kelompok yang masih banyak digunakan di TK-TK Indonesia. Namun, perkembangan model pembelajaran selalu berkembang. Kini sudah banyak TK yang menggunakan model pembelajaran yang lebih variatif. Dalam model pembelajaran berdasarkan kelompok dengan kegiatan pengaman adalah pola pelajaran atau pola pembelajaran di mana anak-anak dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, biasanya dalam contoh kami ini di PPT itu dibagi menjadi 3 kelompok dan masing-masing kelompok melakukan kegiatan yang berbeda-beda. Dalam satu kali pertemuan, anak harus menyelesaikan 2-3 kegiatan dalam kelompok secara bergantian. Apabila dalam pergantian kelompok terdapat anak-anak yang sudah menyelesaikan tugasnya lebih cepat daripada temannya, maka anak tersebut dapat meneruskan kegiatan lain sejauh di kelompok lain tersedia di tempat. Namun, apabila tidak tersedia tempat, maka anak tersebut dapat bermain pada tempat tertentu di dalam kelas yang telah disediakan guru yang disebut dengan kegiatan pengaman. Nah, pada kegiatan pengaman ini sebaiknya disediakan alat-alat yang lebih bervariasi dan sering diganti disesuaikan dengan tema dan subtema yang dibahas. Nah, model yang kedua, jenis-jenis model pembelajaran yang kedua yaitu model sudut. Kegiatan belajar mengajar ini dengan model pembelajaran berdasarkan sudut-sudut kegiatan, menggunakan langkah-langkah pembelajaran hampir sama dengan model pembelajaran area. Hanya sudut-sudut kegiatan selayaknya lebih bervariasi dan lebih diganti disesuaikan dengan tema dan subtema yang dibahas. Selanjutnya, jenis model area. Nah, model pembelajaran berdasarkan area lebih memberikan kesempatan kepada anak didik untuk memilih atau melakukan kegiatan sendiri sesuai dengan minatnya. Pembelajarannya dirancang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan spesifik anak dan menghormati keragaman budaya dan menekankan pada pengalaman belajar bagi setiap anak. Pilihan-pilihan kegiatan dan pusat-pusat kegiatan serta peran serta keluarga dalam proses pembelajaran. Model yang terakhir yaitu model sentra. Perkembangan terakhir tentang model pembelajaran di PAUD adalah model pembelajaran berdasarkan sentra yang mempunyai ciri utama yaitu pemberian pijakan. Untuk membangun konsep aturan, ide, dan pengetahuan anak serta konsep densitas dan intensitas bermain, model pembelajaran ini adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada anak yang dalam proses pembelajarannya berpusat di sentra bermain dan pada saat anak dalam lingkaran. Nah, pada umumnya, pijakan atau dukungan dalam model ini untuk mendukung perkembangan anak, yaitu pijakan setelah bermain.
Nah, selanjutnya di sini ada di sini saya membuat sebuah inovasi dalam model pembelajaran di masa pandemi ini, yaitu inovasi model pembelajaran direct instruction menjadi menggunakan aplikasi Zoom. Nah, sebelumnya di sini saya menjelaskan terlebih dahulu sedikit mengenai model pembelajaran direct instruction. Model pembelajaran direct instruction ini merupakan pembelajaran yang disampaikan langsung oleh guru atau pembelajar secara langsung, di mana peserta didik dapat pengetahuan langsung dari gurunya. Misalnya nih, menggunakan teknik ceramah, demonstrasi, atau tanya jawab. Nah, tentunya pembelajaran ini ditentukan atau berpusat pada guru. Dalam hal ini, guru menyampaikan pembelajaran atau seluruh materi secara langsung dengan format terstruktur yang terstruktur, mengarahkan kegiatan para peserta didik dan mempertahankan fokus pencapaian akademik. Nah, untuk teknisnya ini tidak jauh seperti yang biasa ya. Nah, pada inovasi pembelajaran ini menggunakan aplikasi. Kita dapat menggunakan aplikasi Zoom, di mana siswa dapat mendapatkan informasi atau pembelajaran dari guru secara langsung. Konsepnya masih sama ya dengan model pembelajaran direct instruction. Nah, di sana guru dapat men-share pelajaran dan menjelaskannya secara langsung, mau itu men-share PowerPoint, makalah, atau apapun itu. Nah, terus di sana guru meminta anak untuk men-share screen, merecord dari mulai pembelajaran dimulai hingga akhir pembelajaran. Nah, di sini alasannya kenapa saya membuat inovasi tersebut yaitu yang pertama, ada interaksi langsung antara guru dan peserta didik. Tentu ya itu karena kita dapat bertatap muka langsung bersama guru. Yang kedua yaitu maksudnya bertatap muka walaupun secara online gitu ya. Dan yang kedua itu siswa dapat bertanya dengan aktif kepada guru secara langsung walaupun pembelajaran dilakukan secara jarak jauh. Nah, ini salah satu manfaat atau kelebihan dari aplikasi tersebut. Kita dapat bertanya langsung secara aktif kepada guru walaupun kita belajar dengan jarak jauh. Alasan yang ketiga itu materi yang disampaikan secara langsung biasanya mudah dipahami. Nah, ini biasanya gitu ya, materi yang disampaikan oleh guru secara langsung atau dijelaskan langsung itu biasanya mudah dipahami oleh anak. Nah, yang terakhir itu ada manfaat dari inovasi yang saya buat. Nah, manfaat dari model pembelajaran direct instruction menjadi menggunakan aplikasi Zoom adalah yang paling utama dapat memutuskan rantai penularan COVID-19 ya, karena sudah jelas kita belajar dengan model atau dengan cara jarak jauh. Dan walaupun pembelajaran dilakukan secara daring, tapi tidak menjadi penghalang bagi peserta didik untuk mendapatkan materi yang mudah dipahami. Karena dengan model pembelajaran ini, peserta didik dapat bertatap muka dengan pendidik ketika pembelajaran berlangsung secara virtual. Nah, untuk recordnya itu bermanfaat agar peserta didik dapat mengulangi kembali pembelajaran yang telah dipelajari di luar jam pelajaran. Selain itu, peserta didik juga dapat mencatat apabila ada catatan yang tertinggal. Biasanya tuh kalau lagi belajar kita suka bingung ya antara memperhatikan dan menulis. Nah, manfaat dari atau kelebihan dari inovasi tersebut, kita bisa fokus memperhatikan guru. Nah, untuk catatannya kita bisa menyusul nanti di luar jam pelajaran. Nah, sepertinya hanya segitu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nida Intinan Jaya Putri. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang identifikasi inovasi model pembelajaran pada saat pandemi. Inovasi model pembelajaran pada masa pandemi di lapangan ini adalah model blended learning. Nah, menurut Gartner, pembelajaran blended learning merupakan sebuah
lingkungan pembelajaran yang dirancang dengan menyatukan pembelajaran tatap muka atau face-to-face dengan pembelajaran online yang bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Contohnya, setiap video streaming, video virtual class, animasi teks online, video pembelajaran, dan lainnya yang dikombinasikan dengan bentuk-bentuk tradisional pelatihan di kelas. Nah, selanjutnya ada ide dan gagasan serta temuan di lapangan. Ide, gagasan, serta temuan yang didapat adalah satu, model pembelajaran jarak jauh atau asinkronus dan sinkronus. Dua, membuat inovasi pembelajaran yang lebih menarik pada masa pandemi ini. Tiga, menemukan beberapa cara untuk memodifikasikan model pembelajaran. Empat, mendapatkan beberapa ide untuk membuat atau memodifikasikan model pembelajaran. Nah, yang kelima, ada beberapa pembelajaran yang kurang efektif untuk dilakukan. Nah, model pembelajaran yang saya buat, inovasi model pembelajaran yang saya buat, yaitu inovasi model pembelajaran konstekstual menjadi home visit. Model pembelajaran konstekstual atau contextual teaching and learning pada intinya adalah keterkaitan setiap materi atau topik pembelajaran dengan kehidupan nyata. Artinya, siswa dihadapkan pada suatu persoalan yang biasa dihadapi di dunia nyata dan di lingkungan. Sehingga pada masanya nanti siswa dapat mampu mengatasi persoalan-persoalan yang nyata dan dihadapi di lingkungannya. Oleh sebab itu, melalui pembelajaran konstekstual, pembelajaran bukan suatu transformasi pengetahuan yang diberikan guru kepada siswa dengan cara menghafal beberapa konsep yang sepertinya terlepas dari kehidupan nyata. Akan tetapi, lebih ditekankan pada upaya memfasilitasi siswa untuk mencari kemampuan untuk bisa hidup atau life skill dari apa yang dipelajarinya. Hal ini sangat erat kaitannya dengan tujuan pendidikan nasional yang ditetapkan pemerintah. Nah, alasan saya memilih inovasi model pembelajaran home visit ini untuk mengobati rasa kangen antara guru dan siswa untuk belajar dengan tatap muka. Selain melakukan pembelajaran daring, memberikan pembelajaran dengan berkunjung ke rumah siswa atau home visit. Dengan home visit, para siswa dapat menangkap pelajaran secara visual dan audio karena mereka tidak semuanya menguasai salah satu media pembelajaran tersebut. Ada yang harus keduanya, seperti guru menulis dan siswa melihat langsung. Metode pembelajaran home visit ini dapat berkembang di Indonesia pada masa pandemi COVID-19 ini, agar siswa bisa tetap mendapatkan pendidikan yang layak dan mudah dipahami. Home visit dilakukan secara kunjungan guru ke rumah anak didik dan kumpul siswa yang tempat tinggalnya dekat maksimal 10 anak. Untuk jadwal pembelajaran di setiap kelas home visit, para siswa akan mendapatkan mata pelajaran 2 kali dalam 1 minggu. Nah, dengan waktu pembelajaran mulai pukul 8 pagi hingga 10 pagi. Nah, manfaat dari inovasi pembelajaran home visit ini sebagai alternatif pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Program sekolah ini dilaksanakan dengan cara para guru mengunjungi tempat tinggal siswa untuk memberikan pembelajaran dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi anak didik sejak pandemi COVID-19. Tidak boleh melakukan pembelajaran tatap muka sehingga pihak menggunakan metode pembelajaran home visit. Nah, keputusan menggunakan metode ini pun disetujui wali murid agar anaknya mendapatkan mata pelajaran langsung dari gurunya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan dengan teman saya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.